Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tidak meloloskan sebanyak 6 pramubakti untuk menjadi PPNPN atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri pada seleksi masuk PPNPN tahun 2022 kali ini. Padahal ke-6 pramubakti tersebut sudah sempat bekerja di Kemenak Sulut selama hampir 2 tahun lamanya. Ini ada 2 pramubakti yang cantik dan pintar serta memiliki ijazah sarjana serta memenuhi kualifikasi. Namun saat seleksi ke-6 dari puluhan peserta seleksi tidak lolos, sementara ada beberapa peserta seleksi yang diduga tidak berkompeten dan berijazah SMP bahkan SD. Oleh karena dicurigai ada sesuatu yang tidak beres dalam proses seleksi yang diketuai oleh Ketua Tim Pansel. Maka ke-6 peserta seleksi yang tidak lolos ini melapor ke polisi dengan dugaan kecurangan. Diduga Ketua Tim Panitia Seleksi melakukan hal yang melanggar aturan. Ketika dikonfirmasi kepada Kakanwil Agama Sulut, Anwar Abu Bakar mengatakan bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PPNPN dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu satuan kerja. Dalam hal ini adalah kuasa pengguna anggaran. Dalam hal ini KPA dapat mendelegasikan kepada tim atau panitia yang membidangi urusan umum atau kerumah tanggaan, kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam hal yang berkaitan pengadaan tenaga PPNPN tersebut terdapat hal yang dianggap cacat, tidak sesuai SOP atau hal lainnya yang tidak sesuai dengan aturan berdasarkan hasil analisis dan pemeriksaan. Maka KPA dapat melakukan peninjauan kembali atau melakukan pengadaan ulang sesuai mekanisme yang ditetapkan. Untuk tahun anggaran 2022 ini, pada Kanwil Kemenak Sulut telah dilaksanakan pengadaan tenaga PPNPN oleh tim yang ditugaskan oleh KPA. Jika kemudian ada hal yang tidak sesuai dengan SOP atau dianggap cacat, maka KPA akan melakukan peninjauan kembali atau melakukan proses pengadaan ulang sesuai dengan ketentuan. Demikian rilis dari Kakanwil Kemenak Sulawesi Utara Anwar Abu Bakar yang dikirimkan ke meja redaksi Berita TV Manado. Tim Liputan Berita TV Manado. Saya di sini mau mencari keadilan begini, karena saya adalah ponakannya yang ikut seleksi juga, ada ponakannya. Nah, di situ persyaratan dari panitia itu dalam kurun waktu 10 menit tidak datang untuk ikut tes itu didiskualifikasi. Sedangkan yang kita tahu di situ ponakannya pun tidak datang gitu kan. Yang namanya. Saya juga merasa begini, di saat kita di interview ya, pertanyaan itu menurut saya tidak relevan karena dari pertanyaannya Pak Tono ya, mohon maaf, itu bukan menanyakan implementasi pekerjaan saya, tapi dia malah menanyakan seperti ini, apa kamu siap menerima cibiran atau kritikan dari teman-teman karena di sini masuk karena ada Pak itu sebagai orang dalam kan. Nah, saya di situ menjawab, saya siap menerima apapun cibiran dari teman-teman ataupun masukan. Tapi saya bekerja secara profesional di dalam. Gitu aja. Keadilan aja Pak, jangan mohon transparansi aja begitu. Kalau memang kita nggak lulus, kita tidak lulusnya di mana gitu. Iya, tidak ada. Kemarin kan itu dibilang tanggal 10, ditunda sampai tanggal 12. Kemarin pun itu setengah 5 kalau nggak salah, kita baru lihat pengumuman, pas cek nggak ada 6 orang tuh tidak lulus. Gitu kan. Nah justru bingung juga sama seperti yang dibicarakan oleh Rifka tadi, dari persyaratannya kita sudah melengkapi data ya kan. Nah, saya di sini juga sekolah gitu kan, lulusan diploma 3. Nah yang lain itu ada yang SMP malah bisa lulus, dan kemarin pun ada salah satu orang yang terlambat 1 jam kalau nggak salah lulus, namanya keluar gitu. Jadi maksudnya transparansi aja gitu. Kalau misalnya kita tidak lulus karena tidak rajin datang ke kantor atau apapun itu, tolong bilang gitu, biar kita juga bisa introspeksi diri. Oh ya udah, berarti kita tidak lulus itu karena hal ini begitu. Oke. Kebetulan saya juga pramubakti, kami memang akan melaporkan masalah ini ke pihak yang berwajib ya, polisi. Karena memang dari kemarin kan Pak Tono sendiri pernah bilang kan, waktu ada pengumuman pas itu masalah pembukaan sebelum kita interview,
Sebagai tamu bakti itu 1 tahun. Kalau tahunnya ada seleksi tapi tidak lulus. Seleksi PPNPN, pegawai pemerintah, non pegawai negeri. Tahun kemarin itu kan ada seleksi, itu ada DP tahun kemarin kok dan tahun ini beda DP seleksi. Kalau tahun lalu orang ada ikut seleksi itu, dia ada rupa seleksi berkas. Baru dari seleksi berkas itu ada pengumuman seleksi berkas mana-mana yang memenuhi syarat. Itu yang tidak lanjut, yang memenuhi syarat yang lanjut. Baru dari lanjut itu dia yang lanjut itu tes, yang lulus berkas tes. Lulus berkas tes itu pas tes ada pengumuman dang gitu. Tapi kalau yang tahun ini yang baru-baru ini itu tanggal 5 pemasukan berkas, tanggal 5 tanggal 6 pemasukan berkas, baru tanggal 7 langsung tes tanpa ada seleksi berkas. Itu apakah enggak tahu di dalam itu yang mendaftar DP persyaratan apakah lengkap atau tidak lengkap, itu orang enggak bilang, langsung tes tanggal 7. Cuman minimal SMA SMK, tapi ada yang beberapa yang SMP, ijazah SMP itu lulus sarjana hukum, tapi nggak lulus. Ada sekitar 6 orang. Itu orang ada 6 orang. Tamu bakti 3, cleaning service 1, satpam 1, sopir 1. Kurang tahu juga, orang nggak tahu orang nggak lulus ini lantaran apa. Maksudnya nggak ada kejelasan yang mana orang itu ciri di nggak lulus di bagian apa, di wawancara itu mungkin kan kalau serupa tes itu sebenarnya dia harus ada poin-poin yang mana poin ini dia begini, maksudnya ada nilai, tapi orang nggak tahu sampai nilai berapa. Kan seleksi itu dari tes itu kan ditambahkan, lalu diseleksi mana yang memenuhi syarat, berkas dulu baru DP administrasi segala rupa. Itu dia, tapi tidak ada kan ini tahun ini tidak ada begini. Iya, saya merasa tidak adil karena ikut persyaratan yang ada yang orang tidak tempel itu kita memenuhi syarat, sedangkan ada orang lain yang tidak memenuhi syarat, orang yang lulus. Di kasus ini kita akan laporkan.